Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa yang saya hormati. Pada perkuliahan kali ini kita akan mengambil tema penganggaran daerah dengan satuan acara pembelajaran. Yang pertama, perspektif perubahan pengelolaan keuangan daerah pasca otonomi daerah. Yang kedua, mengenal jenis penganggaran. Yang ketiga, reformasi sistem anggaran. Yang keempat, anggaran berbasis kinerja. Yang kelima, anggaran pendapatan belanja daerah fungsinya. Yang keenam, saya akan sajikan yaitu studi kasus penganggaran berparadigma manajemen publik kontemporer. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan apa itu pengertian anggaran dan penganggaran. Anggaran atau budget adalah rencana operasi keuangan yang mencangkup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan. Jadi rencana pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai kegiatan dalam periode tertentu. Kemudian pengertian lain, anggaran merupakan rencana pendapatan dan belanja dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain bahwa anggaran juga merupakan rencana keuangan yang disusun dan digunakan selama periode tertentu. Dalam konteks anggaran pendapatan belanja daerah, periode tertentu ini adalah periode 1 tahun anggaran atau 12 bulan. Dimulai tanggal 1 Januari 2023 untuk tahun anggaran sekarang atau sampai dengan 31 Desember 2023. Sedangkan penganggaran adalah prosesnya. Anggaran adalah hasilnya, prosesnya adalah penganggaran. Proses penganggaran adalah proses pengikhtisaran, rancangan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka waktu tertentu, atau kegiatan pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu sebagaimana tadi saya sampaikan adalah jangka waktu 1 tahun anggaran. Nah, kemudian dalam rangkaian perencanaan pembangunan, sesungguhnya penganggaran itu sudah mulai dilakukan sejak perencanaan, terutama pada perencanaan pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk waktu 5 tahun. Di dalam RPJMD ini sudah mulai diproyeksikan rencana pendapatan dan belanja untuk periode 5 tahun mendatang. Kemudian di breakdown ke dalam namanya rencana kerja pemerintah daerah untuk kegiatan 1 tahun. Nah, ini biasanya dilakukan oleh instansi badan perencanaan. Nah, kemudian masuk dalam tahapan berikutnya adalah kebijakan umum anggaran dan prioritas ya, anggaran sementara ya, prioritas pelaporan anggaran sementara. KUA dan PPS ini biasanya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BKAD ya, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Ini sudah dikelola, diproses oleh Badan Keuangan. Nah, kemudian dari RKPD kemudian disusunlah KUA PPS. KUA PPS ini adalah dokumen atau rencana yang harus dilakukan dengan nota kesepakatan pimpinan DPRD dengan kepala daerah. Setelah KUA PPAS disepakati, maka
pemerintah daerah, dalam ini kepala daerah, menetapkan pedoman penyusunan RKA SKPD, rencana kerja anggaran SKPD, kemudian diproses melalui tim anggaran pemerintah daerah. Setelah itu baru disusunlah rancangan peraturan daerah tentang APBD, kemudian memasuki tahapan pembahasan, kemudian penetapan anggaran pendapatan belanja daerah setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah melalui proses evaluasi di tingkat provinsi, maka kegiatan anggaran pendapatan belanja daerah dapat dilakukan dengan dokumen penggunaan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Itu adalah proses penganggaran ya. Sekali lagi bahwa proses penganggaran sesungguhnya sudah dimulai sejak terutama pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diberitahu dalam waktu 1 tahun untuk selama masa periode 1 kali masa jabatan kepala daerah 5 tahun. Nah, selanjutnya perlu saya berikan contoh agenda kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara pada masing-masing OPD tahun 2024. RKPD tahun 2024 melalui peraturan Bupati tentang RKPD sesuai dengan studi kasus yang saya sampaikan itu di bulan Juli. Di sini dicontohkan tanggal 13 Juli. Kemudian selanjutnya di tanggal 14 adalah penyusunan rancangan KUA PPAS yang ditetapkan dengan surat Bupati tentang penyampaian rancangan KUA PPAS tahun 2024 kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Kemudian 28-30 Juli pembahasan rancangan KUA PPAS. Nah, kemudian selanjutnya di akhir Juli, 31 Juli adalah kesepakatan KUA PPAS antara tim anggaran pemerintah daerah dengan tim atau badan anggaran DPRD. Nah, kemudian setelah itu tanggal 9 Agustus adalah penyusunan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA tahun 2024, jadi 1 minggu setelah rancangan KUA dan PPAS disepakati. Barulah memasuki pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, di situ mulai kita akan bicara tentang penganggaran yang sesungguhnya dimulai dari penyusunan RKPD. Nah, selanjutnya perlu saya sampaikan apa perspektif perubahan pengelolaan keuangan daerah pasca otonomi daerah. Bahwa perspektif perubahan pengelolaan keuangan daerah pasca otonomi daerah terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1099, maka dalam konteks manajemen keuangan daerah ini juga mengikuti perkembangan otonomi daerah. Jadi perspektifnya yang pertama adalah pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik atau public oriented. Dan ini terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk publik dan terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian perspektif yang kedua adalah kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah, di mana misi pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan anggaran yang berbanding lurus dengan pencapaian visi misi daerah sesuai dengan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan RPJMD, dan perencanaan penganggaran bagaikan dua sisi mata uang. Artinya penganggaran dilakukan sebanding lurus dengan
rencana daerah, visi misi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya perspektif yang ketiga adalah desentralisasi pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi pengelolaan daerah dan juga adalah dalam perspektif perubahan pengelolaan keuangan daerah pasca otonomi daerah terjadi kejelasan, ya, sudah adanya kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, kepala daerah. Apa peran DPRD, apa peran kepala daerah. Misalnya peran DPRD. DPRD berhak mengajukan pokok-pokok pikiran. Kemudian DPRD juga berwenang melakukan persetujuan KUA PPAS atau kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara. Kemudian DPRD juga berwenang memberikan persetujuan Perda tentang APBD. Kemudian menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, menetapkan kebijakan umum anggaran. Tadi sudah ya. Kemudian apa peran kepala daerah? Yaitu menetapkan kebijakan umum anggaran. Nah, kemudian juga diatur lebih lanjut ya peran sekretaris daerah sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Sedangkan perangkat daerah yaitu sebagai pengguna anggaran. Jadi dalam perspektif desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, ini juga diatur tentang kejelasan peran dari masing-masing pejabat pengelola keuangan daerah. Kemudian perspektif yang keempat adalah kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan atau pendanaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah dan mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas. Ini yang keempat ya. Nah, apa arti value for money? Value for money adalah menggambarkan nilai uang dengan cara nilai uang untuk uang. Value for money. Ya, nilai untuk uang. Jadi setiap pembelanjaan harus bernilai. Setiap uang seperak keluar, maka itu harus mempunyai nilai. Itu digunakan untuk pengadaan barang atau jasa. Nah, dengan kata lain bahwa value for money adalah salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas. Kemudian juga dikenal adalah follow for money. Follow for money menggambarkan nilai uang dengan cara nilai untuk uang adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik dengan penggunaan uang tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah, dan PNS daerah. Nah, terkait dengan kedudukan keuangan DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Jadi sudah cukup jelas di dalam perspektif perubahan pengelolaan keuangan daerah pasca otonomi daerah terkait dengan kejelasan kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah, dan PNS daerah. Kepala daerah juga kedudukan keuangan sudah diatur, dan PNS daerah juga sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang keenam, ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran. Kemudian anggaran kinerja dan anggaran tahun jamak atau multi-year budget. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran kinerja dan anggaran tahun jamak. Bentuk struktur anggaran dari bentuk T account menjadi I account. Anggaran kinerja merupakan metode penganggaran
bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, prinsip pendaftaran dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional. Nah, sehingga diterbitkanlah PP nomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah, di mana di situ diatur pejabat pengelola barang milik daerah dari mulai bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah, kemudian sekda selaku pengelola barang, PPKD atau kepala BPKD selaku pejabat penatausahaan barang, kepala perangkat daerah selaku pengguna barang, sekretaris atau kasubag umum pada perangkat daerah selaku pejabat penatausahaan penggunaan barang, kabid aset BPKD selaku pengurus barang selaku pengurus pengelola barang dan dapat dibantu pengelola barang yang ditetapkan oleh pejabat penatausahaan barang. Pengurus barang pengguna dijabat oleh fungsional umum atau staf pada perangkat daerah. Tahapan pengelolaan barang ini juga sudah diatur ya, dari mulai pencatatan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahantanganan, penatausahaan, pelaporan, majelis pertimbangan, tuntutan ganti rugi, dan ada juga nama tim penyelesaian kerugian daerah. Jadi dalam perspektif perubahan pengelolaan keuangan daerah, dalam pengelolaan barang daerah juga sudah diatur secara lebih profesional. Kemudian yang ke-8, prinsip akuntansi pemerintahan daerah, laporan keuangan daerah, peran DPRD dan auditor atau pemeriksa dalam pengawasan, pemberian opini atas laporan keuangan dan peringkat kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah. Dan yang ke-10 adalah pengembangan sistem informasi keuangan yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Itu ada 10 perspektif perubahan pengelolaan keuangan daerah pasca otonomi daerah. Nah, selanjutnya perlu saya sampaikan apa itu fungsi utama anggaran. Yang pertama adalah planning tool atau sebagai alat perencana. Artinya, untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan. Kemudian merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan, pengalokasian dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan menentukan indikator dan tingkat pencapaian strategi. Itu fungsi utama anggaran sebagai alat perencanaan. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran sebagai control tool atau alat pengendali, yaitu alat yang menghubungkan antara proses perencanaan dan pengendalian. Nah, sebagai alat pengendali, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran untuk mengendalikan pemborosan pengeluaran bahkan dapat digunakan untuk mengendalikan tingkah laku pejabat. Anggaran digunakan untuk menghindari overspending atau berlebihan, atau underspending atau kurang belanja, dan salah sasaran atau misproportion dalam
mengalokasikan anggaran pada bidang lain yang kurang prioritas. Alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Kemudian alat pengendalian manajerial digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, untuk memberikan informasi dan keyakinan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan. Itu adalah fungsi utama anggaran sebagai alat pengendali. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi anggaran yang ketiga adalah fiscal tool atau alat kebijakan fiskal. Nah, sebagai alat kebijakan fiskal, maka anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Itu adalah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Nah, kemudian anggaran juga mempunyai fungsi utama adalah sebagai political tool atau alat politik. Sebagai alat politik, maka anggaran untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut, kemudian sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinan atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. Nah, kemudian yang kelima adalah coordination and communication tool sebagai alat koordinasi dan komunikasi, artinya bahwa anggaran akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Alat komunikasi antar unit organisasi dalam lingkungan eksekutif, anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Itu adalah fungsi anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Kemudian yang keenam adalah performance measurement tool. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Artinya kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer atau dalam hal ini kepala dinas dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Bukan hanya berdasarkan serapan anggaran, tetapi juga dilihat dari apa yang sudah dihasilkan. Karena itu kita akan mengenal nanti anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, fungsi utama anggaran yang ketujuh adalah motivation tool atau anggaran mempunyai fungsi utama yaitu sebagai alat motivasi. Sebagai alat motivasi atau motivation tool agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi. Selanjutnya, agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Artinya anggaran harus menantang tetapi dapat dicapai atau menuntut tetapi dapat dicapai. Maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, tapi juga jangan terlalu tinggi sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Maksudnya adalah tetapi juga jangan terlalu rendah sehingga
tidak mudah untuk dicapai. Nah, itu fungsi utama anggaran sebagai alat motivasi. Nah, selanjutnya saya perlu sampaikan juga fungsi anggaran pendapatan belanja daerah bagi pemerintahan daerah. Yang pertama, fungsi otorisasi. Yang kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kemudian fungsi alokasi. Anggaran fungsi APBD adalah fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Anggaran atau fungsi anggaran pendapatan belanja desa sebagai fungsi otorisasi, bahwa APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua, fungsi perencanaan, bahwa anggaran pendapatan belanja daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi pengawasan, yaitu APBD merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi, bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian fungsi distribusi, bahwa APBD merupakan kebijakan anggaran daerah yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian fungsi terakhir adalah fungsi stabilisasi, bahwa APBD merupakan anggaran pemerintahan daerah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Itu adalah 6 fungsi anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan juga ruang lingkup dari reformasi sistem anggaran, sebagaimana kebijakan otonomi daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian pasca reformasi juga telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana reformasi sistem anggaran ada beberapa catatan. Yang pertama, dimulai dengan ruang lingkup reformasi anggaran meliputi perubahan struktur anggaran atau budget structure reform dan perubahan proses penyusunan APBD atau budget proses reform. Nah, perubahan struktur anggaran dilakukan untuk mengubah struktur anggaran yang berbentuk T-account atau sebelah menyebelah menjadi berbentuk I-account atau vertikal. Kalau T horizontal, I itu artinya vertikal ke bawah. T-account yaitu komponen anggaran yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran saja. Sedangkan I-account, komponen anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, dengan struktur I-account akan tampak secara jelas besarnya surplus dan defisit anggaran, serta pembiayaan apabila terjadi defisit fiskal. Nah, selanjutnya anggaran pola baru disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja. Untuk itu, pengertian anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
Itu adalah ruang lingkup dari reformasi sistem anggaran. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah. Yang pertama adalah prinsipnya adalah komprehensif dan disiplin, bahwa anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Dengan adanya penganggaran, maka bisa dijadikan sarana untuk mendisiplinkan dalam pengambilan keputusan, karena harus dilakukan sesuai dengan tepat waktu. Anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosis permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antara masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya. Itu penjelasan dari prinsip pokok penganggaran dalam manajemen keuangan dengan prinsipnya komprehensif dan disiplin. Kemudian yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Artinya bahwa sampai tingkat tertentu pemerintah harus diberikan keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya, sehingga arahan dari pusat tidak mematikan inisiatif dan tidak mematikan prakarsa daerah. Itu yang dimaksud dengan prinsip pokok penganggaran. Prinsipnya adalah fleksibilitas, tidak mematikan daerah. Kemudian yang ketiga, prinsip terprediksi. Bila kebijakan sering berubah-ubah, bahwa daerah akan menghadapi ketidakpastian yang sangat besar, sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran daerah cenderung terabaikan. Oleh karena itu, anggaran harus dapat terprediksi. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kejujuran. Kejujuran yaitu bukan hanya meliputi moral, etika manusianya, tetapi menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Jadi meskipun rencana penerimaan dan pengeluaran adalah proyeksi, tetapi sudah dihitung, sudah dipertimbangkan sehingga tidak terlalu deviasinya terlalu tinggi. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan. Nah, selanjutnya prinsip informasi, bahwa informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Oleh karenanya, pelaporan yang diatur tentang biaya, output, dan dampak suatu kebijakan sangatlah penting. Kemudian prinsip terakhir adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas, bahwa perumus kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya, akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Itu adalah prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah. Nah, kemudian prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas. Artinya dalam perumusan kebijakan dan hasil kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara
vertikal maupun horizontal dengan baik. Nah, kemudian prinsip value for money, nilai untuk uang. Artinya segala sumber daya publik digunakan dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam rangka mencapai tujuan dan memperhatikan keadilan dan pemerataan dan kesetaraan. Jadi seperak pun uang yang dikeluarkan dari APBD ini harus bernilai untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya prinsip kejujuran. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada para penyelenggara pemerintahan daerah yang berintegritas dan kejujuran yang tinggi sehingga potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Nah, kemudian prinsip transparansi, bahwa keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pengendalian, artinya APBD harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang ditargetkan dan yang dianggarkan dengan yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah, dicari penyebab timbulnya varian, serta dilakukan tindakan koreksi dan antisipasi ke depan. Itu adalah prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya saya sampaikan perbandingan anggaran tradisional dengan anggaran dengan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional sentralisasi, baik sentralisasi terpusat ke pemerintah pusat. Kemudian untuk anggaran pada era NPM adalah desentralisasi, baik desentralisasi dari pemerintah pusat ke daerah dengan semangat otonomi daerah. Nah, kemudian di level pemerintah daerah pun didesentralisasikan kepada kepala organisasi perangkat daerah dengan perangkat daerah menjadi pengguna anggaran. Kemudian berorientasi pada input. Jadi lebih orientasinya pada input, bukan pada output seperti pada New Public Management. Nah, pada New Public Management orientasinya tidak hanya input, output, bahkan outcome dengan prinsip value for money. Nah, selanjutnya anggaran tradisional tidak terkait dengan rencana jangka panjang, jadi cukup hanya untuk keperluan 1 tahun. Sedangkan NPM adalah utuh komprehensif dengan perencanaan jangka panjang, karena terkait dengan kegiatan perencanaan ya, baik rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Anggaran tradisional line item dan incremental nanti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Kemudian pada anggaran era NPM ini berdasarkan sasaran kinerja. Anggaran tradisional batasan departemen yang kaku, NPM ini lebih ke lintas departemen. Untuk di daerah jadi lintas organisasi perangkat daerah. Karena sesungguhnya perencanaan dan penganggaran adalah satu sistem, sehingga di organisasi perangkat daerah adalah merupakan hanya bagian dari subsistem dari sistem yang dibangun di sistem pemerintahan daerah.
Kemudian anggaran tradisional adalah hanya food accounting. Untuk anggaran pada era NPM, yaitu Zero Based Budgeting, kemudian Planning Programming Budgeting, Planning Programming Budgeting System. Anggaran tradisional prinsip anggaran bruto, tetapi pada anggaran NPM sistematika dan rasional. Anggaran tradisional bersifat tahunan, anggaran NPM bottom up budgeting. Dan anggaran tradisional hanya bersifat spesifik. Tapi anggaran NPM ini bersifat general. Sekali lagi, karena anggaran NPM adalah dengan perencanaannya perencanaan strategis dengan anggaran berbasis kinerja. Nah, kemudian akan disampaikan jenis penganggaran dari mulai anggaran yang bersifat tradisional sampai dengan anggaran berbasis kinerja. Dimulai dengan anggaran tradisional atau line item budgeting, di mana karakteristiknya adalah penyusunan anggaran yang dia laksanakan kepada dan dari mana itu berasal, pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan. Jadi hanya bicara dari mana, kepada siapa, dari mana, dan untuk apa. Kemudian karakteristik dari sistem line item budgeting adalah titik berat perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan, penekanannya hanya pada segi administrasi. Jadi yang penting di SPJ-kan. Tetapi keunggulannya adalah penyusunan relatif mudah, membantu dalam mengamankan komitmen di antara partisipasi sehingga dapat mengurangi konflik. Dan kelemahannya adalah perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran, penerimaan dan pengeluaran sangat kurang. Diabaikannya prestasi yang dicapai atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan, dan para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran. Ini adalah karakteristik dari anggaran tradisional atau line item budgeting. Kemudian yang kedua, incremental budgeting. Incremental budgeting menggunakan revisi pendapatan dan belanja tahun berjalan untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang. Sekali suatu pos pengeluaran muncul di dalam anggaran, maka selamanya pos tersebut ada pada anggaran periode berikutnya dengan perubahan atau kenaikan yang didasarkan dari jumlah yang dianggarkan pada periode sebelumnya. Alasannya penggunaan sistem ini adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya merupakan kegiatan yang harus diteruskan pada tahun berikutnya. Ini sifatnya incremental. Jadi anggaran yang bersifat lanjutan dari tahun sebelumnya. Keunggulannya membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program baru, dapat mengurangi konflik. Namun kelemahannya adalah sama dengan sistem anggaran line item. Hanya berkutat bagaimana proses dan pertanggungjawaban, namun pertanggungjawabannya juga hanya bersifat administratif atau yang penting di SPJ-kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah Planning Programming Budgeting System atau P2BS. Adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terikat dalam suatu sistem sebagai satu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan,
proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan proses pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Ini lebih lengkap untuk planning, programming, budgeting system. Nah, keunggulannya dari model penganggaran ini adalah dapat menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata, dapat menghindarkan adanya overlapping program dan pertentangan di antara program, dan dapat memungkinkan alokasi sumber daya secara lebih efisien dan efektif berdasarkan analisa manfaat dan bisa untuk mencapai tujuan. Namun juga terdapat kelemahan yaitu terlalu sukar untuk diterapkan baik secara teknis maupun praktis sehingga sulit diterapkan khususnya di negara-negara berkembang. Merupakan proses yang multikompleks dan memerlukan banyak perhitungan dan analisa dan memerlukan kualitas pengelolaan yang sangat tinggi. Ya, Indonesia sudah sejak reformasi melaksanakan penganggaran model jenis ini. Nah, kemudian yang terbaru terupdate salah satu lagi ya adalah zero based budgeting. Ya, zero based budgeting yaitu penganggaran yang dibuat berdasarkan pada suatu yang sedang dilakukan dan merupakan sesuatu yang baru dan tidak berdasarkan pada apa yang telah dilakukan masa lalu. Ini berbeda dengan incremental ya. Ini kebalikan dari incremental. Nah, keunggulannya adalah proses pembuatan paket keputusan dapat menjadi tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi kepentingan manajemen. Dana dapat dialokasikan dengan lebih efisien karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif bagi pelaksanaan keputusan tersebut. Setiap program dan kegiatan selalu direview setiap tahun dan pengambilan keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dianggap kritik dan mendesak. Namun kelemahannya adalah tidak mudah diterapkan. Tidak semua kegiatan dapat disusun ranking keputusannya secara konsisten dari tahun ke tahun dan terlalu mahal dan memakan banyak waktu. Kemudian memerlukan skill khusus dalam menganalisa dan menentukan prioritas atau ranking. Memerlukan data yang lebih banyak dan diperlukan dukungan analisa yang cukup kuat. Dan sulit untuk memutuskan bahwa kegiatan yang satu benar-benar lebih penting dibanding kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian yang update sekarang ini yaitu performance budgeting system atau anggaran berbasis kinerja. Ya, bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Itu arti dari kinerja. Jadi dalam anggaran berbasis kinerja bukan hanya anggaran diserap, dipertanggungjawabkan, tetapi akan diukur apa hasilnya, baik kuantitas maupun kualitas. Nah, kemudian kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa.
kualitas barang atau jasa atau hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan. Itu sebagai pengetahuan tentang pengertian tentang kinerja. Nah, apa performance budgeting system? Adalah cara penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan yang berorientasi pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun oleh suatu anggaran biaya yang cukup, dan biaya atau dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Jadi garis bawahnya adalah bukan apa yang dibelanjakan, tetapi penganggaran ini dimaksudkan agar tujuan atau target program suatu organisasi perangkat daerah khususnya dan secara umum tujuan-tujuan atau target visi dan misi pemerintah daerah agar dapat tercapai, terutama dalam 1 kali masa jabatan pimpinan daerah. Keunggulan dari anggaran berbasis kinerja yaitu memungkinkan adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, merangsang partisipasi dan motivasi unit-unit operasional melalui proses usulan dari bawah dan penilaian anggaran yang bersifat faktual, dapat membantu meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan pada semua tingkat. Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan dari segi efisiensi dan dapat menghindarkan pemborosan. Ini kelihatan sekali dalam pengalokasian anggaran terutama peran kepala OPD sebagai pengguna anggaran. Bahkan pengajuan anggaran sudah tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan daerah. Di pengajuan dilakukan oleh kepala daerah, oleh kepala OPD langsung kepada BKAD atau Bendahara Umum Daerah. Ini salah satu bentuk pendelegasian wewenang dengan anggaran berbasis kinerja. Namun ada juga kelemahannya, yaitu tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan. Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif dan tidak ada kejelasan mengenai siapa pengambilan keputusan dan siapa yang membangun beban atas keputusan tersebut, menanggung beban atas keputusan tersebut. Jadi banyak indikator-indikator atau indikator kinerja yang belum bisa distandarisasikan, terutama yang belum ada panduan dari pemerintah pusat. Itu para mahasiswa yang saya hormati, pengetahuan tentang jenis-jenis penganggaran, dan saat ini terupdate pemerintah daerah seluruh Indonesia sudah semua berbasis kinerja atau Performance Budgeting System atau PBS. Nah, kemudian untuk lebih memperjelas, saya sampaikan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Kemudian disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran. Kemudian yang kelima adalah disusun dengan pendekatan kinerja. Yang pertama, prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran. Artinya APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran,
hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Transparan ya. Nah, kemudian anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan akuntabilitas artinya merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder, berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kedua, disiplin anggaran. Artinya pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang akan dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dan jumlah yang cukup, dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tersedia anggarannya dalam APBD maupun APBD perubahan. Jadi harus disiplin. Yang ketiga adalah keadilan anggaran, bahwa pemerintah daerah wajib mengaplikasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, prinsip penganggaran berbasis kinerja adalah efisiensi dan efektivitas anggaran. Artinya penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, disusun dengan pendekatan kinerja. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan pencapaian hasil kerja, baik output maupun outcome, dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait. Itu adalah prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Perlu saya sampaikan sebagai studi kasus, anggaran berbasis kinerja akan terlihat dalam capaian indikator kinerja utama. Di sini saya sampaikan sebagai studi kasus capaian IKU RPJMD ya, Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2022. Di sebelah kiri IKU yang mencapai target, dan di sebelah kanan IKU yang belum mencapai target. Inilah ukuran-ukuran dari anggaran berbasis kinerja. Ada IPM, indeks pendidikan, Gini rasio, kemudian TPT, tingkat kemiskinan, indeks ketahanan pangan, indeks infrastruktur daerah, indeks infrastruktur dasar, IKLH, indeks kualitas udara, kualitas air, opini BPK, sistem merit, dan maturitas SPIP. Ini adalah indikator kinerja utama yang tercantum dalam RPJMD. Nah, kemudian juga capaian indikator makro. Ya, ada IPM, ada LPE, laju pertumbuhan ekonomi, ada kemiskinan, TPT, dan Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka ya. Ini ukuran-ukuran keberhasilan dari anggaran berbasis kinerja. Nah, kemudian
sebagai studi kasus juga saya sampaikan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas pelapon atau pagu anggaran sementara tahun 2024. Nah, ini dasar hukumnya. Tinggal dibaca saja saya kira dasar hukumnya. Kemudian saya sampaikan juga agenda KUA PPAS tahun 2024 sebagaimana juga sudah disampaikan di atas. Jadi dari RKPD pembahasan rancangan KUA PPAS, kemudian kesepakatan KUA PPAS, baru pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan belanja daerah sebelum tanggal 1 Januari 2024 pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024. Nah, kemudian ini adalah contoh kebijakan pendapatan daerah. Jadi dalam KUA PPAS, terutama dalam kerangka umum anggaran, ini eksekutif menyampaikan arah kebijakan pendapatan daerah. Biasanya yang banyak dibahas adalah pendapatan asli daerah. Silakan bisa dibaca saja. Kemudian juga pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian dalam pembahasan KUA PPAS antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran, yaitu kebijakan belanja daerah. Kebijakan belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan belanja dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal, yaitu SPM pendidikan, SPM kesehatan, SPM pekerjaan umum dan penataan ruang, SPM perumahan rakyat dan permukiman, SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan SPM sosial. Dalam konsep manajemen kontemporer, hal ini masuk dalam paradigma New Public Service, yaitu anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pelayanan. Jadi pemerintah lebih menekankan kepada pelayanan. Pemerintah bukan hanya mengatur, tetapi pemerintah memberikan pelayanan. Nah, itu kebijakan belanja daerah. Ini standar pelayanan minimal tadi sudah disampaikan. Ini adalah SPM bidang perumahan rakyat ya, seperti misalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten atau kota, kemudian juga fasilitasi penyedia rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Nah, kemudian juga ada mandatory spending. Nah, misalnya sekian persen untuk SDM, aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur ya. Bila kita kaitkan dengan konsep paradigma ini berarti dalam rangka mengikuti paradigma all public administration dalam rangka memperkuat pemerintah ya, ASN atau SDM. Kemudian dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, ini sudah masuk ke prinsip-prinsip akuntabilitas atau New Public Management. Nah, tadi fungsi kesehatan ya, New Public Service.
fungsi pendidikan juga pelayanan, new public service ya. Kemudian infrastruktur pelayanan publik ini justru yang paling besar, yang 40% ini dalam rangka mengikuti perkembangan manajemen publik, new public service pelayanan. Jadi semua paradigma di Indonesia ini dikembangkan. Kemudian juga kebijakan pembiayaan daerah. Seperti di sini penerimaan pembiayaan daerah, pemanfaatan silpa, pencairan dana cadangan pilkada ya. Kemudian penyertaan modal pada lembaga ekonomi pemerintah daerah, PDAM ya, lembaga kredit daerah. Ini sebenarnya jika kita kaitkan dengan paradigma manajemen publik, masuk kepada new public management ya, pemerintahan wirausaha. Nah, di dalam rapat kesepakatan antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran juga dibahas pelaporan anggaran belanja sementara ya. Tadi kerangka umum anggaran ya, KUA ya. Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan anggaran belanja sementara untuk masing-masing organisasi perangkat daerah. Jadi setiap perangkat daerah akan dialokasikan anggaran sementara untuk kemudian nanti difikan di dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, di sini diberikan contoh juga belanja yang belum teranggarkan, ini akan terus didiskusikan karena perkiraan perencanaan, perkiraan penerimaan dengan perkiraan belanja ini akan selalu dinamis sampai nanti pada puncaknya, yaitu pada persetujuan anggaran pendapatan belanja daerah, bahkan sampai dengan evaluasi di tingkat provinsi, karena biasanya untuk alokasi transfer daerah ini belum ada kepastian ya, sambil menunggu kepastian transfer dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari provinsi, sehingga masih terdapat kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa dipenuhi. Nah, itu gambaran dari penganggaran pemerintah daerah. Untuk pertanyaannya nanti silakan disimak ya, ini dalam rangka untuk mereview pemahaman mahasiswa terhadap isi materi ini ya. Silakan disimak. Seperti yang pertama misalnya jelaskan dengan menggunakan salah satu teori yang melatar belakangi pola anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik. Itu paradigma apa? Nah, kemudian jelaskan prinsip-prinsip good governance yang Anda ketahui. Jelaskan pula penerapan di pemerintah daerah yang di mana saudara berada. Kemudian kaji dalam organisasi saudara apakah menggunakan jenis penganggaran ya, penganggaran yang mana ya. Apabila sudah menggunakan performance budgeting system ya silakan dijelaskan. Kemudian yang keempat, jelaskan penerapan anggaran berbasis kinerja. Kemudian pada studi kasus di Kabupaten Lebak. Kemudian yang kelima, jelaskan dengan menggunakan paradigma manajemen kontemporer KUA PPAS. Ya, berikan saran rekomendasi kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Tadi tidak banyak ya dibahas ya, ditayangkan terkait dengan bagaimana mewirausahakan birokrasi, bagaimana mendatangkan pendapatan asli daerah. Saya kira begitu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini dengan tema penganggaran daerah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.